Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mulai presentasi pada hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Saya persilahkan. Baik, doa selesai. Kami dari kelompok 8 akan presentasikan jurnal tentang Repong Damar yang berjudul Keanekaragaman Reptil di Repong Damar Pokon Pahmungan, Pesisir Barat, yaitu studi kasus plot permanen Universitas Lampung. Jurnal ini dipublikasikan oleh Jurnal Silva Lestari, volume 4, nomor 1, pada Januari 2016. Jurnal ini ditulis oleh Ariwinata Vindua, Sugeng P. Haryanto, dan Nunung Nur Cahyani. Adapun dosen pengampu pada mata kuliah ini yaitu ada Prof. Dr. Insinyur Sugeng P. Haryanto, MS, ada Ibu Bayina Sari Dewi, SHUT MP, Dr. Andes Afif Bintoro MP, Pak Hendra Prasetya SHUT MSc PhD. Kemudian saya perkenalkan pada anggota kelompok 8 yaitu ada Tiara Damayanti, ada saya sendiri yaitu Dewi Suryani, ada Aurelia Olivia Lisandi, dan ada Tia Sylvia Sanena. Pokok bahasan yang akan kami sampaikan di sini ada yang pertama ada pendahuluan, yang kedua ada metode penelitian, yang ketiga ada hasil dan bahasan, dan yang keempat ada kesimpulan. Untuk poin yang pertama, pendahuluan akan dibacakan oleh Saudara Tiara. Kepada Saudara Tiara, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menyampaikan bab 1 yaitu pendahuluan. Repong Damar terdapat di Pekon Pahmungan, Kecamatan Pesisir Tengah, Kabupaten Pesisir Barat, Provinsi Lampung. Secara geografis, letak Pekon Pahmungan berada di tepi Taman Nasional Bukit Barisan Selatan atau TNBBS, sehingga memiliki peran penting sebagai penyangga kawasan pelestarian alam tersebut. Selanjutnya ada reptilia. Reptilia merupakan sekelompok vertebrata yang menyesuaikan diri di tempat yang kering di tanah. Penandukan atau kornifikatio kulit dan squama atau karpase untuk menjaga banyak hilangnya cairan dari tubuh pada tempat yang kasar. Menurut Jasin 1984. Adapun keanekaragaman jenis satwa di Repong Damar, yang pertama ada 16 jenis aves, yang kedua ada mamalia, yang ketiga ada 4 jenis primata, yang keempat ada reptilia, dan yang kelima ada amfibi. Reptil merupakan salah satu fauna yang terdapat di wilayah Indonesia. Indonesia menempati peringkat ketiga sebagai negara yang memiliki kekayaan jenis reptil paling tinggi di dunia. Lebih dari 600 jenis reptil terdapat di Indonesia, menurut Bappenas 1993. Pulau Sumatera memiliki 300 jenis reptil dan amfibi, dan 23% diantaranya merupakan jenis endemik. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu mendapatkan informasi mengenai keanekaragaman jenis dan sebaran ekologi reptil di Repong Damar, Desa Pahmungan, Kecamatan Pesisir Tengah Krui, Kabupaten Pesisir Barat. Baik, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Tiara. Poin yang kedua yaitu metodologi penelitian akan dibacakan oleh Saudara Tia. Kepada Saudara Tia, saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Untuk waktu dan tempat dilaksanakannya penelitian ini yaitu pada bulan Juni tahun 2015 di Repong Damar, Pekon Pahmungan, Kecamatan Pesisir Tengah, Kabupaten Pesisir Barat.
alat dan objek penelitian. Adapun alat yang digunakan pada penelitian ini yaitu GPS, kamera digital, jam tangan digital, alat tulis, buku panduan lapang, tali rapia, laptop, serta lembar kerja. Dan untuk objek yang diamati pada penelitian ini yaitu reptil yang berada di areal plot permanen Universitas Lampung. Metode yang digunakan pada penelitian ini yaitu Visual Encounter Survey atau disingkat dengan VES atau lebih dikenal lagi dengan survei perjumpaan visual, yang mana pada penelitian ini dikombinasikan dengan metode Land Transect. Nah, pada penelitian ini data yang digunakan itu data primer dan data sekunder. Data primer sendiri meliputi data spesies-spesies reptil yang dijumpai di lokasi, sedangkan data sekunder itu meliputi data penunjang berupa keadaan fisik lokasi penelitian, iklim vegetasi, dan jenis hewan yang ada di sana. Lalu selanjutnya hasil dan pembahasan. Baik, dapat dilihat pada tabel hasil keanekaragaman spesies reptil, ditemukan 15 jenis spesies reptil di Pekon Pahmungan dengan jumlah temuan sebanyak 323 ekor dari 7 famili yang berbeda. Berdasarkan tabel hasil tersebut, dapat diketahui bahwa spesies yang mendominasi yaitu ular dan kadal. Untuk spesies ular, temuan terbanyak itu ada pada jenis ular wuling dengan jumlah temuan sebanyak 3 ekor, disusul dengan jenis ular pucuk dengan jumlah temuan sebanyak 2 ekor. Dan untuk spesies kadal, jumlah temuan terbanyak itu ada pada jenis kadal pari atau kadal rumput. Sedangkan untuk temuan terendahnya itu ada pada jenis cicak atau kadal terbang dengan jumlah temuan hanya sebanyak 28 ekor. Lalu next. Keanekaragaman spesies dapat digunakan untuk mengukur stabilitas komunitas. Maksudnya dari stabilitas komunitas itu yaitu suatu kemampuan komunitas untuk menjaga dirinya tetap stabil meskipun terdapat gangguan terhadap komponen-komponennya, di mana suatu komunitas akan memiliki keanekaragaman spesies yang tinggi jika tersusun oleh banyak spesies. Nah, berdasarkan perhitungan indeks keanekaragaman pada setiap harinya, diperoleh data keseluruhan itu sebesar 2001. Hal ini menunjukkan bahwa plot permanen Universitas Lampung ini memiliki tingkat keanekaragaman jenis yang masih cukup baik. Next. Baik, berikut ini adalah histogram indeks kesemarataan reptil per hari di Pekon Pahmungan, Kecamatan Pesisir Tengah, Kabupaten Pesisir Barat, yang berada pada plot permanen Universitas Lampung. Next. Nilai indeks kemerataan spesies dapat menggambarkan kestabilan suatu komunitas, yang mana bila angka nilai kesamarataan itu berada di atas 0,75, maka dikatakan komunitas dalam keadaan stabil. Namun, bila angka kesamarataan berkisar antara 0,5 hingga 0,75, maka komunitas dapat dikatakan labil, dan bila angka kesamarataan di bawah 0,5, maka keadaan komunitas dapat dikatakan tertekan. Selanjutnya, semakin kecil nilai indeks kemerataan spesies, maka penyebaran spesies pada suatu habitat semakin tidak merata. Nilai indeks kemerataan reptil di Desa Pekon Pahmungan, Kecamatan Pesisir Tengah ini seluruhnya memiliki nilai kemerataan di atas 0,927. Komunitas ini dapat dikatakan berada dalam kondisi yang stabil karena memiliki nilai indeks kemerataan yaitu J kurang dari sama dengan 1 dan J lebih dari 0,75. Dengan kata lain, kemerataan penyebaran komunitas reptil yang ditemukan di lokasi pengamatan itu memiliki kemerataan yang tinggi. Next. Jumlah individu setiap jenis reptil yang dijumpai di Pekon Pahmungan ini cukup merata dan hampir sama, yaitu rata-rata hanya dijumpai 3 hingga 5 individu. Menurut Yusuf, apabila setiap jenis
memiliki jumlah individu yang sama, maka komunitas tersebut mempunyai nilai kemerataan yang maksimum. Selanjutnya, dominasi kadal pari dan kadal kebun di habitat tanah terbuka cukup banyak. Menurut Yusuf tahun 2008, kadal kebun ini memiliki kemampuan adaptasi yang lebih baik daripada jenis reptil lainnya. Hal ini ditunjukkan dengan jenis pakannya yang beragam. Bahkan kadal kebun ini memakan sisa-sisa makanan dari manusia. Mungkin itu saja, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Tia. Poin selanjutnya yaitu hasil pembahasan akan dilanjutkan oleh Saudara Aura. Kepada Aura, saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai hasil pembahasan yang C yaitu vegetasi dan fungsi habitat bagi reptil. Dapat dilihat pada gambar di samping, terdapat jenis-jenis vegetasi di Desa Pekon Pahmungan, Kecamatan Pesisir Tengah, Kabupaten Pesisir Barat pada Pot Permanenan Universitas Lampung. Di sini terdapat 11 jenis. Next. Kondisi wilayah di Pekon Pahmungan, Kecamatan Pesisir Tengah, Kabupaten Pesisir Barat, atau Pot Permanen Universitas Lampung merupakan hutan rakyat dengan kondisi topografi yaitu dataran tinggi, ketinggian tanah 1000 sampai 1500 meter dengan suhu maksimum 28,6 derajat Celcius dengan suhu minimum 22,7 derajat Celcius. Fungsi habitat bagi reptil menurut Margareta Rahayuningsi dan Abdullah pada tahun 2012, keanekaragaman hayati akan dipengaruhi terhadap keanekaragaman jenis suatu hewan. Semakin beraneka-ragam struktur habitat, maka semakin besar keanekaragaman jenis hewan. Hal ini karena habitat menyediakan sumber daya yang cukup, khususnya sebagai tempat untuk mencari makan, berlindung, dan berkembang biak. Jalur penelitian yang berbatasan dengan masyarakat sehingga merupakan daerah atau habitat peralihan atau ekoton. Daerah ekoton memberikan kemudahan pada satwa liar dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, terutama makanan. Pemilik kebun damar hanya datang 1 kali dalam seminggu untuk mengambil getah, sehingga hal ini diduga tidak mengganggu keberadaan satwa liar. Reptil adalah komponen penting dari jaring makanan di sebagai besar ekosistem. Mereka mengisi peran penting baik sebagai predator dan spesies mangsa. Spesies herbivora juga bisa menjadi penyebar biji yang penting, terutama pada habitat ruang. Penghapusan spesies dari ekosistem yang drastis dapat mengubah populasi organisme, tetapi mereka yang memiliki peran yang sangat berpengaruh dalam suatu ekosistem dikenal sebagai spesies kunci. Predator puncak seperti buaya sering juga sebagai jenis kunci, meskipun mereka juga berkontribusi pada rantai makanan sebagai mangsa saat mereka masih muda. Beberapa spesies dianggap penting untuk cara mereka memodifikasi habitat mereka. Yang selanjutnya ada pemanfaatan reptil dan ancaman konservasinya. Yang pertama ada sebagai bahan makanan, kedua obat-obatan tradisional, ketiga hewan peliharaan, yang keempat pemberantas hama. Next. Selanjutnya ada bagian-bagian reptil yang diperdagangkan. Yang pertama ada kulit, kedua ada daging, yang ketiga ada reptil hidup yang dijual sebagai peliharaan. Pengambilan langsung dari alam merupakan salah satu ancaman terhadap keberlangsungan hidup reptil di Indonesia, terutama kura-kura yang sangat sensitif apabila diambil dari alam. Karena kelompok kura-kura memiliki resiko kematian telur dan anakan yang tinggi dan memerlukan waktu yang lama untuk bisa bereproduksi. Di sekitar lokasi penelitian Repong Damar, tidak dijumpai kegiatan pemanfaatan dan reptil yang dimanfaatkan secara langsung oleh penduduk sekitar hutan. Gangguan manusia secara langsung terhadap kelompok reptilia di Repong Damar saat ini jarang terjadi. Tetapi, secara tidak langsung dapat terjadi pada habitatnya. Maka, semakin meningkatnya aktivitas manusia dalam memanfaatkan sumber daya alam, dapat mengakibatkan berubahnya komposisi organisme dalam ekosistem yang pada gilirannya dapat menjadi ancaman bagi kehidupan jenis fauna. Pada umumnya, hewan akan meninggalkan habitatnya yang telah berubah, bahkan dapat mati karena tidak menemukan makanan yang cocok. Yang selanjutnya yaitu pada bab keempat, yaitu kesimpulan.
keanekaragamannya, yaitu terdapat 15 spesies reptil dengan jumlah individu 323 yang berasal dari 7 famili dan diperoleh nilai indeks keanekaragaman 2001 yang termasuk dalam kategori sedang dan indeks kesamarataan yaitu 0,927 yang termasuk dalam kategori stabil. Spesies yang sering dijumpai yaitu 1. Kadal terbang, kadal pari, kadal kebun, kadal pohon hijau, cicak terbang, tokek, dan cicak kayu. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Aura atas pemaparan materinya. Terima kasih. Berikut pemaparan presentasi dari kelompok 8. Selanjutnya, saya akan memberikan kuis. Kepada teman-teman, bisa di-screenshot atau saya bacakan kuisnya. Untuk kuis soal pertama yaitu, berapa nilai indeks kemerataan reptil di Pekon Pamungan, Kecamatan Pesisir Tengah, Kabupaten Pesisir Barat? Nomor 2, sebutkan minimal 3 spesies yang sering dijumpai di Pekon Pamungan. Yang ketiga yaitu, berapa nilai indeks keanekaragaman spesies di Pekon Pamungan? Yang keempat, sebutkan kondisi topografi di Pekon Pamungan. Baik, cukup pemaparan presentasi dari kami. Kepada Mbak Dewi, dipersilakan apabila ingin mengungkapkan pendapat. Baik, sebelum Mbak Dewi, saya akan membuka sesi tanya-jawab dengan membuka 2 termin. Saya buka termin yang pertama dengan 3 pertanyaan. Apabila ada yang ingin bertanya, silakan menggunakan fitur raise hand. Baik, sudah ada 3 penanya. Kepada Alvina Damayanti, dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya Alvina Damayanti dari kelompok 1 izin bertanya, apakah keanekaragaman habitat berpengaruh terhadap keanekaragaman jenis suatu hewan? Kalau iya itu kenapa ya? Terima kasih. Baik, terima kasih Alvina. Pertanyaan kedua yaitu, saya persilakan kepada Cesa Ragil. Baik, terima kasih moderator. Perkenalkan, nama saya Cesara Girianti. Di sini saya ingin bertanya, bagaimana ciri-ciri dari kadal pohon hijau yang ditemukan di Repong Damar? Terima kasih. Baik, terima kasih Ragil. Untuk pertanyaan yang ketiga, saya persilakan kepada Alifa. Nah, terima kasih moderator. Saya ingin bertanya, apa sebenarnya fungsi struktur vegetasi hutan terhadap reptil? Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Alifa. Izinkan kami untuk berdiskusi sebentar ya. Baik,
Untuk pertanyaan dari Alifa akan dijawab oleh Aura. Kepada Aura dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Alifah terkait dengan struktur vegetasi. Struktur vegetasi hutan merupakan salah satu bentuk pelindung yang digunakan oleh jenis-jenis reptil untuk tempat penyesuaian terhadap perubahan suhu atau thermal cover. Sehingga hilangnya vegetasi menyebabkan juga hilangnya sumber pakan dan tempat berlindung bagi reptil. Menyatakan bahwa kuantitas dan kualitas pakan dapat mempengaruhi kesejahteraan satwa sehingga kekurangan pakan dapat menyebabkan satwa pindah atau migrasi, terutama satwa ekotermal seperti reptil yang pergerakannya sangat dipengaruhi oleh suhu. Rapatnya vegetasi pada habitat berhutan, vegetasi akan mempengaruhi intensitas sinar matahari yang masuk dan sampai ke lahan hutan. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Bagaimana Saudara Alifa? Apakah cukup? Cukup, terima kasih atas jawabannya. Kemudian pertanyaan dari Alvina akan saya jawab. Keanekaragaman habitat akan berpengaruh terhadap keanekaragaman jenis suatu hewan. Semakin beragam struktur habitat, maka semakin besar keanekaragaman jenis hewan. Hal ini karena habitat menyediakan sumber daya yang cukup, khususnya sebagai tempat untuk mencari makan, berlindung, dan berkembang biak. Apakah cukup jawabannya, Saudara Alvina? Cukup, terima kasih. Baik, terima kasih. Pertanyaan ketiga itu dari Ragil. Akan saya jawab. Ciri-ciri dari kadal ini yaitu adalah kadal yang bertubuh gempal, panjang tubuh dari moncong hingga belakang yaitu maksimal 115 mm, dan panjang total hingga ujung ekor mencapai 292 mm. Kepada Ragil, apakah cukup? Cukup, terima kasih moderator. Baik, termin yang pertama sudah saya tutup. Saya akan buka termin yang kedua dengan 3 pertanyaan. Apabila ada yang ingin bertanya, silakan menggunakan fitur raise hand. Baik, untuk Saudara Adisa. Baik, terima kasih moderator. Izin bertanya, apa sih peranan reptil di dalam ekosistem itu? Terima kasih. Baik, terima kasih. Pertanyaan saya tampung dulu. Kemudian kepada Saudari Lady, dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Saya izin bertanya, apa saja ya faktor yang mempengaruhi keberadaan dari jenis reptil di Repong Damar tersebut? Terima kasih. Baik, terima kasih pertanyaan Saudara Lady. Kemudian kepada Saudara Vio, dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Saya izin bertanya, apa saja yang mempengaruhi persebaran reptil di Repong Damar? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Akan saya diskusikan terlebih dahulu. Baik, pertanyaan dari Lady akan dijawab oleh Saudari Tiara. Kepada Tiara, saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Lady, yang dimana pertanyaannya apa saja faktor yang mempengaruhi keberadaan jenis reptil di Repong Damar. Jawabannya itu cuaca merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi keberadaan reptil, karena pada saat hujan, reptil tidak mendapatkan intensitas cahaya matahari yang cukup untuk membantu metabolismenya. Saya kembalikan ke moderator. Bagaimana Saudara Lady? Apakah cukup jawabannya? Sudah cukup, terima kasih. Baik, terima kasih. Kemudian pertanyaan dari Saudara Vio akan dijawab oleh Saudari Tiara. Kepada Tia, saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan pertanyaan dari Saudari Vio
Adapun pertanyaan yang diajukan yaitu apa yang mempengaruhi persebaran reptil di Repong Damar. Nah, persebaran reptil di Repong Damar itu dipengaruhi oleh kondisi habitatnya atau tempat tinggalnya sendiri, dan kemudian dia juga dipengaruhi oleh kemampuan dari reptil itu sendiri dalam beradaptasi dengan lingkungannya. Mungkin cukup itu saja, moderator. Saya kembalikan. Bagaimana Saudara Via, apakah cukup jawabannya? Mungkin Via sedang terkendala sinyal. Untuk jawaban selanjutnya yaitu dari pertanyaan Adisa akan dijawab oleh Tia. Kepada Tia dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Saya akan menjawab pertanyaan dari Saudari Adisa. Adapun pertanyaannya itu, apa peranan reptil dalam ekosistem? Peranan mendasar yang reptil mainkan dalam ekosistem itu cukup sederhana, yaitu sebagai salah satu bagian dari rantai makanan yang lebih besar. Reptil ini mencegah kelebihan populasi dan menyediakan makanan bagi predator yang kelaparan. Nah, reptil ini juga memiliki manfaat untuk manusia, namun manfaat reptil untuk manusia ini memang terlihat masih kurang, namun masih cukup signifikan untuk lingkungannya. Contohnya, reptil itu mempunyai pengendalian penting pada populasi serangga dan hewan pengerat. Cukup, moderator, saya kembalikan. Bagaimana Saudari Adisa, apakah cukup jawabannya? Cukup, terima kasih. Oke, terima kasih. Baiklah, sekian pemaparan presentasi dari kelompok 8. Apabila ada kurangnya saya mohon maaf. Saya tutup. Sebelum saya tutup, mari berdoa terlebih dahulu. Berdoa saya persilakan. Berdoa selesai. Saya tutup presentasi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompok 8 atas presentasinya. Silakan recordingnya dihentikan.